Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kelompok 6 dengan anggota Rina Inayah Lestari, Hestining Daniati, dan Elok Rofiatul Fikriyah. Terdapat 3 pokok bahasan kali ini, yaitu kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut saya, yang membuat peserta didik mampu dalam mengerjakan soal dengan baik pada saat percobaan kedua karena peserta didik telah memperoleh pemahaman melalui pengalaman langsung melalui penggunaan langkah-langkah pengerjaan soal yang diberikan guru pada saat percobaan pertama di kelas. Pemahaman yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya kemudian digunakan peserta didik dalam menjawab soal sehingga terjadilah percobaan kedua. Hal tersebut dapat terjadi karena peserta didik sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Sebagai calon guru dalam kegiatan belajar, seperti pada metode di atas, dapat diterapkan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang dapat digunakan guru dalam kegiatan belajar yang sistematis seperti di atas. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme, di mana pengetahuan terbentuk dan dikembangkan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut bisa juga dengan menggunakan metode latihan soal dan penugasan. Dengan guru menerapkan metode tersebut, maka hasil pembelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandirinya, memberikan kebiasaan yang disiplin dan giat belajar. 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dalam mengatasi kesulitan berhitung yang dialami oleh siswa kelas 1 SD, dapat dimulai dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi siswa tersebut mengalami kesulitan dalam berhitung. Jika guru sudah mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa, maka guru dapat memberikan strategi belajar yang sesuai dengan siswa. Guru dapat melakukan pendalaman materi kepada siswa yang hasil belajarnya rendah atau sedang mengalami kesulitan dalam berhitung. Memberikan latihan-latihan dan tugas tambahan, memberikan motivasi agar siswa bersemangat dalam belajar. Guru menerapkan strategi belajar dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan nyanyian dan menggunakan anggota tubuhnya. Cara ini dilakukan agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Selain itu,
Juga untuk mengatasi siswa yang kesulitan berhitung, guru juga dapat melakukan kegiatan bimbingan dengan orang tua agar terjalin komunikasi yang baik dan bisa bekerja sama untuk mendidik peserta didik menjadi lebih baik dalam segi intelektual, afektif, dan keterampilannya. Hal ini karena orang tua di rumah juga memiliki pengaruh yang sangat banyak terhadap kemampuan siswa di sekolah. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, karena hal ini sesuai dengan teori perkembangan oleh Jean Piaget pada tahap operasional konkret atau logis untuk usia 7 hingga 11 tahun. Sehingga sesuai dengan kondisi pada kasus tersebut di mana siswa kelas SD notabene adalah anak usia 7 tahun. Pada usia tersebut, siswa memiliki kemampuan dalam berpikir konkret atau logis, kemampuan penggunaan pengoperasional yang dapat dibalik, dan pemikiran tidak berpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Namun, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Terus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Berdasarkan kasus 3 tersebut, Made menganalisis kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu. Dapat melalui asesmen kognitif atau bisa juga dengan pertanyaan pemantik tentang hal apa yang disukai dan tidak disukai oleh peserta didik tersebut. Pada prosesnya, Made menyadari bahwa peserta didiknya memiliki ketertarikan yang berbeda, yaitu ada peserta didik yang menyukai pantai dan peserta didik yang menyukai makanan khas Bali. Made membedakan objek pada teks deskripsi ini dengan pertimbangan agar siswa tetap merasa senang dalam proses pembelajaran berlangsung. Karena deskripsi yang mereka pelajari sesuai dengan apa yang mereka sukai, sehingga peluang peserta didik bisa memahami teks deskripsi tersebut menjadi lebih besar. Made mengambil keputusan yang tepat, karena meskipun objek yang dideskripsikan berbeda, tujuan pembelajaran yang akan dicapai akan tetap sama. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Prinsip pembelajaran yang digunakan Made sesuai dengan konsep pembelajaran paradigma baru, yaitu memperkuat sistem pembelajaran yang lebih berfokus pada pengalaman belajar siswa. Siswa yang lebih mengetahui pantai mendapat objek pantai pada teks deskripsi. Siswa yang lebih mengetahui makanan khas mendapat objek makanan khas pada teks deskripsi. Konsep ini menawarkan pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan siswa untuk mempelajari melalui pengalaman nyata masing-masing. Teori belajar yang digunakan oleh Made yaitu teori belajar humanistik. Peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses pembelajaran. Dengan objek yang sesuai dengan kesukaannya, motivasi belajar peserta didik akan lebih besar daripada mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan kesukaannya. Pendekatan humanistik ini dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka antar peserta didik dengan guru maupun sebaliknya, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.